Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam bincang singkat seputar Seputar Ramadan. Ramadan. Dan ini udah hari kelima Ramadan ya, Mbak ya? Ya, alhamdulillah. Walaupun episodenya baru 3. Baru 3, insya Allah. Ya. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan puasa, Ya, betul. kemudian keistimewaan puasa dan sebagainya. Iya. Bahwasanya ahli puasa itu akan mendapatkan Ya, privilege ya, ya. privilege, pintu khusus yang kemudian kita kenal Babur Rayyan. Ya, Kemudian dilipat juga ganda, pahalanya dilipat gandakan tanpa batas. tanpa Ya. batas. Nah, itu Ya. menarik sekali tuh Ayah tuh. Hmm. Nah, kalau misalnya saya pribadi nih Hmm. termotivasi untuk mendapatkan keistimewaan tersebut, Ya. boleh nggak setelah Ramadan ini saya kembali melanjutkan puasa sepanjang tahun tanpa berbuka gitu? Nah, saya kan pengen Tetap ya berbuka, maghribnya Iya. berbuka. Ya, maksudnya setiap seperti hari itu, setiap puasa. harinya, sepanjang tahun dalam setiap harinya itu saya berpuasa Iya. terus kayak gitu. Emang sanggup? Ya, kalau kita nggak coba kan nggak ada yang tahu kan. Ya, tapi memang ada teman-teman kita yang sanggup, ada kiai-kiai kita yang sanggup. Ada yang puasa setiap hari kayak Iya. gitu ya. Tapi ini menarik pertanyaannya karena ternyata di masa lalu itu ada sahabat yang juga melakukan hal itu. Maksudnya puasa setiap hari kayak gitu. Puasa setiap hari. Wah, Namanya Abdullah bin Amr bin As. baik. Itu sampai dilaporkan kepada Nabi Iya. tentang perihal sahabat ini yang puasa hampir setiap hari, bahkan qiyamul lailnya itu hampir setiap malam. malam. Wah, Jadi misalnya nih ada 3 hadits ya, hampir sama ya, dalam hadis Bukhari pada kitabus Shaum ya, pada bab tentang puasa. Itu tepatnya di hadis ke-55, 56 dan 57 di bab tentang di kitab puasa pada Sahih Bukhari. Yaitu Abdullah bin Amr bin As. Nabi mengatakan, dia sendiri yang meriwayatkan hadis ini sebagai rawi a'la. Dia bilang, qala li Rasulullah SAW. Nabi bilang sama saya, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Benar enggak itu? Kabar bahwa kamu ini puasanya setiap hari, qiyamul lailnya setiap malam. Lalu saya jawab, Rasulullah mengkonfirmasi kepada konfirmasi. sahabat tersebut. Lalu kemudian bin Amr bin As itu menjawab, bala ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Fala taf'al. Sum wa aftir, kum wa nam. Baik. Itu menarik tuh. Jadi Nabi melarang Abdullah bin Amr bin As. Jadi seandainya mungkin Ya, umat tanya sama Nabi, Nabi mungkin juga mengatakan hal yang sama tuh, jangan melarang. lakukan hal yang seperti itu. Iya. Ada alasan yang disampaikan Ya, Nabi kenapa saat itu. tuh? Iya. Kenapa kita mesti dicegah untuk melakukan hal Iya, yang iya. seperti itu? Padahal kan Dicegah. kita mau mencapai Mm-mm. derajat hamba Ya, yang terbaik lah terbaik kira-kira. ya, seperti itu. Kata Nabi begini, fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Ya. Fa inna li ainika 'alaika haqqan. Dan seterusnya. Bahwa matamu juga punya hak, tubuhmu juga punya hak. Artinya jangan sampai karena ibadah ritual itu kemudian bisa mengganggu fisik dan juga hak-hak tubuh kita. Dan di sini menarik ya. Ini hadisnya sebenarnya panjang. Lalu Nabi kasih solusi. Apa kata Nabi? Wa inna bihasbika antasuma kulla syahrin thalathata ayyam. Cukup kamu puasa 3 hari saja. 3 hari saja. 3 hari saja dalam per bulan. Per bulan sebagai Dan pengganti. itu kata Nabi, fa inna laka bikulli hasanatin asyara amsalihah. Nanti 1 hari itu sama dengan 10 hari. Satu puasa itu sama dengan 10 hari. Nilainya sama dengan Iya, puasa 10 hari. Sehingga cukup puasa 3 hari. Itu sudah sama dengan 30 hari. Ada juga ya di Sahih Muslim itu, dan ini sudah sangat populer. Kata Nabi SAW, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittata ayyamin min syawal faka'annama shaumad dahar. Siapa yang puasa 1 bulan di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari di puasa Syawal, maka itu sudah seolah-olah puasa 1 tahun penuh. Jadi yang tadi itu tidak perlu. Nah, ini yang kemudian disebut dengan bonus untuk umatnya Muhammad, karena dia tidak perlu beribadah terlalu banyak secara ritual, tapi pahalanya banyak. Berarti ibadah minimalis, pahala maksimal. Masya Allah. Ini luar biasanya di sana. Luar biasa. Jadi ibadah yang sifatnya ritual dalam Islam itu sangat minimalis, sangat sederhana, dan sama sekali tidak membebani
Dan bahkan Nabi mencegah Mm. melakukan ibadah ritual secara berlebihan. Ya. Karena dengan ibadah yang sederhana itu bisa sudah sama dengan ibadah yang seperti puasa tadi. Bahkan kalau misalnya kondisi tubuh kita juga mampu seperti itu. Iya, Oh, betul. iya. Kan Bahkan tadi kan alasannya khawatir Iya. karena tubuh kita punya Mm-mm. hak untuk beristirahat. Tapi kalau seseorang itu merasa yakin bahwa dia mampu, tetap saja nggak boleh juga. kaidahnya adalah yang ibadah yang paling baik adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan dianjurkan oleh Nabi. Yang diajarkan Jadi, oleh Rasulullah iya. tadi adalah yang cukup bagimu 3 hari. Iya, jangan Seperti itu. jangan kita membebani apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Khawatirnya juga itu masuk Diikuti dalam oleh orang-orang setelah kita Iya. tanpa mereka mungkin mendapatkan Iya. penjelasan betul, seperti betul. itu. Dan mungkin ada yang merasa berat tetapi dia melihat mencontoh Iya. orang sebelumnya. Tapi kalau kita menggunakan teorinya Imam Al-Ghazali, boleh puasa terus-menerus. Setiap hari. Iya, setiap hari. Ada teorinya Imam Al-Ghazali seperti itu. Iya, Berarti, ada. Sahur berbuka, besoknya sahur Enggak. berbuka. Jadi gini, Puasa setengah. Imam Al-Ghazali itu membagi puasa itu jadi 3. Oke, boleh mungkin dijelaskan. Iya, jadi 3. Jadi tadi kan boleh puasa terus-menerus, tapi setelah kita ngerti dulu nih teori yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, puasa itu ada 3 jenis. Pertama, shaumul umum. Shaumul umum. Yang kedua, shaumul khusus. Baik. Yang ketiga, shaumu khususil khusus. Oke, dijelaskan silahkan. Iya. Shaumul umum itu ya puasa secara ritual tadi. Menahan diri dari makan, minum, dan juga jima di siang hari dengan istri yang halal tentunya. Jadi yang pertama ini, ya Nabi melarang untuk melakukannya secara terus-menerus. Puasa yang standar itu secara ritual itu dilarang. Seperti dalam kasus Abdullah bin Amr bin As ini. Iya, karena tubuh punya hak, istri juga punya hak, dan seterusnya. Tapi yang kategori yang kedua, shaumul khusus, puasa khusus, yaitu menahan anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Berarti anggota tubuh ini berpuasa juga. Dari, Iya, jadi man'ul jawarih anil ma'asi wal manhiyat. Nah, kalau itu bisa bukan bisa terus-menerus, harus terus-menerus. Iya. Bahkan diwajibkan untuk terus-menerus Wajib berpuasa. terus-menerus. Iya. Mencegah diri kita dari perbuatan maksiat. Iya. Kemudian yang ketiga, shaumu khususil khusus. Itu puasa hati. Puasa hati. Dari penyakit-penyakit hati, dari riya, dari sum'ah. Apalagi ya kalau sekarang era medsos ya. Itu harus betul-betul menjaga hati kita. Betul. Ya, jadi puasa yang 2 kategori puasa yang terakhir, puasa khusus dan puasa khususul khusus, itu malah harus sepanjang tahun itu. Sepanjang hidup kita. Sepanjang hidup kita, ya. Tapi kalau puasa yang sifatnya ritual, shaumul umum, yaitu dalam Islam Nabi mencukupkan ya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itulah yang kita kerjakan. Ada yang fardu, ada yang sunnah, dan nilainya sama dengan puasa sepanjang tahun. Masya Allah. Seperti itu. Ini menarik sekali ya teman-teman, tentang bahwasanya dalam agama kita ibadah ritual itu tidak membebani seorang muslim, tetapi pahalanya berlipat berlipat ganda. Jadi ibadah minimalis, pahala maksimal. Masya Allah. Iya, seperti itu. Terima kasih Ayah, syukran atas penjelasannya, dan ini sangat bermanfaat bagi diri saya pribadi, dan semoga teman-teman juga mengambil manfaat dari penjelasan bincang-bincang singkat kita ya pada sore hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.